Shalom, selamat ketemu kembali dan kita melanjutkan kembali lagi untuk pelajaran kita studi PL3. Saudara-saudara, saya melihat perkembangan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk studi PL3 ini. Saya melihat ada banyak respon yang baik, antusias, dan saudara mengerjakan tugas dengan baik. Walaupun ada beberapa, 1-2 orang yang masih mencoba dan agak kesulitan. Saudara-saudara, sekali lagi, dalam kelas ini saya merindukan, saya inginkan saudara-saudara aktif. Saudara-saudara tetap mengikuti perkuliahan dan tugas yang saya berikan tolong dibuat, tolong dikerjakan dengan baik. Aturan dan panduannya saya sudah berikan. Panduan bagaimana cara memberikannya, saudara mengerjakan tugasnya. Ya, kalau seandainya saudara punya laptop, saudara bisa mengetik, saudara ketik dan kirim. Ya, tapi kalau tidak, saudara tulis dengan tangan juga tidak masalah. Dan saudara, saya berharap untuk pengerjaan tugasnya, tugas dikerjakan dengan sistematis, kemudian dengan komprehensif, penjelasan yang baik, lengkap, bukan sekali lagi bukan seperti kayak anak SD. Anak SD, anak kecil kalau ditanya, "Adek sudah makan?" Maka adik itu akan menjawab, "Iya mama, sudah." Cuma cukup kata sudah. Tapi kalau saya tidak seperti itu jawabannya. Jawaban kita, anak-anak yang sudah lebih besar harus ditanya sudah makan, maka jawaban yang menyeluruh. Begini, kalau saya tanya sudah makan, sudah. Jawabannya adalah langsung saudara menjawab sudah makan, makannya makan apa? Makan sate. Satenya pakai dabu-dabu, pakai lontong, pakai apa? Sate apa? Sate rage kah? Sate apa? Jelaskan, dan rasa satenya bagaimana? Itu saudara harus menjelaskan seperti itu. Jadi demikianlah tugas-tugas yang saya tugaskan. Maka saudara harus menjawab dengan jawaban-jawaban kajian. Jangan jawaban-jawaban singkat yang sendirinya saudara sendiri tidak memahami. Saya mau saudara meneliti. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan saudara, pertanyaan saya, saudara jawab dengan baik. Oke, berikut. Untuk lebih kita interaktif, karena mungkin saudara-saudara akan ada banyak pertanyaan yang tidak dimuat ataupun tersampaikan pada video pembelajaran ini, maka saudara bisa mengajukan pertanyaan di grup. Nanti saya akan jawab lewat video-video pembelajaran atau video jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan saudara ajukan yang akan saya posting, yang saya akan masukkan di dalam grup kita yaitu studi PL3 ini. Ya. Oke. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi yang telah mengikuti perkuliahan baik kitab Yosua, Hakim-Hakim, maka kita akan melihat sebuah kitab yang menarik, unik, yaitu kitab Rut. Kitab Rut sebuah kitab sejarah, ditempatkan di antara kitab Hakim-Hakim dan kitab 1 Samuel. Sebuah sejarah yang indah dan manis, sehingga kadang para teolog atau beberapa orang menamakan seperti novel, cerita novel yang manis. Ya, diceritakan oleh bagaimana sebuah keluarga yang ditempatkan dari kitab Hakim-Hakim di antara kitab Hakim-Hakim dan kitab 1 Samuel. Siapakah penulis kitab ini? Penulis ini tidak disebutkan, tetapi ada beberapa pendapat yang memberikan pendapat yang menyatakan kemungkinan ini adalah Samuel. Jadi kitab Rut ini menjadi jembatan antara dua zaman dari sejarah Israel, kemudian kepada zaman hakim-hakim atau zaman raja-raja. Jadi ada zaman
masuk kepada yang sesudah zaman para hakim-hakim atau kemudian masuk kepada zaman raja-raja dalam sejarahnya Israel. Ya. Dalam Alkitab Ibrani, kitab Rut adalah salah satu dari 5 megilot atau gulungan yang termasuk dalam Ketubim. Yang ini bagian ketiga dari pengkanonan PL. Ya. Kitab Rut itu dibaca oleh masyarakat Yahudi pada hari raya 7 minggu. Kitab Rut dibaca oleh masyarakat Yahudi yang dibaca pada hari raya 7 minggu. Hari rayanya orang Israel, orang Yahudi, saudara-saudara melihat ya, ada hari raya Paskah, ada hari raya roti tak beragi, ada hari raya buah sulung, ada hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu itu. Savot atau hari raya Sangkakala. Maksud saya ada hari raya Sangkakala, kemudian ada hari raya Pendamaian, dan ada hari raya Pondok Daun. Ini hari rayanya orang Yahudi, hari-hari rayanya mereka. Nah, saudara-saudara, kembali kepada kita Rut ini. Kitab Rut ini dimulai dari sebuah kisah, sebuah keluarga, satu keluarga, yaitu Elimelek, Naomi istrinya, dan Mahlon Kilon yang tinggal di Bethlehem. Dan pada waktu itu terjadilah masa-masa sukar, masa kelaparan. Keluarga ini memutuskan untuk pindah tinggal di negeri Moab. Di negeri Moab adalah negeri yang tidak mengenal Allah, di negeri sekitar daripada orang Ibrani, orang Israel. Kenapa mereka pindah ke sana? Karena mereka melihat dan memandang dan berpikir bahwa di negeri itu tidak mengalami kelaparan. Di negeri itu ada makanan yang cukup. Di negeri itu kalau kita pindah, kita dapat hidup. Maka Elimelek bersama istri dan kedua anaknya, pindahlah mereka ke negeri Moab dan tinggallah di sana. Sesampainya mereka di negeri Moab itu, maka kedua anaknya Mahlon dan Kilon, mereka kawin dengan orang-orang Moab, yaitu Orpa dan Rut. Jadi Orpa dan Rut ini adalah wanita atau perempuan Moab. Pada waktu mereka tinggal di sana, peristiwa terjadi, kematian daripada suami daripada Naomi, Elimelek mati. Beberapa waktu kemudian disusul kedua anak daripada Naomi, Mahlon dan Kilon pun mati. Maka tinggallah Naomi bersama kedua anak mantunya, yaitu Orpa dan Rut. Naomi berpikir tidak ada lagi pengharapan dan tidak ada lagi yang bisa diharapkan di negeri orang yang bukan di negeri yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Maka dia berpikir dia harus kembali ke negeri asal di mana Tuhan telah tempatkan. Dia ingin kembali, dia putuskan kembali, maka anak mantunya secara hukum mereka bisa mengikuti bagi Naomi. Tapi di tengah perjalanan Naomi harus melepaskan kedua anaknya, anak mantu maksudnya, dalam bentuk pilihan. Maka Rut mengambil keputusan untuk terus mengikuti Naomi mama mantunya, tetapi Orpa kembali ke negeri yang di mana mereka tinggal, yaitu tanah Moab. Maka Rut bersama Naomi, ibu mertuanya yang seorang janda, mereka kembali ke negeri dan dipanggil dan dibawalah. Dan inilah mulailah terjadi kisah ini. Apa yang dialami oleh Rut, apa yang dia temukan dan pernikahannya
dan situasinya, ya. Situasi keadaan bagaimana Rut tinggal di tanah perjanjian bersama Naomi, inilah yang diceritakan di dalam kitab Rut ini. Dalam bahasa Ibrani, Rut barangkali dari kata yang singkat reut atau teman perempuan. Pada zaman hakim-hakim Israel diceritakanlah sebuah cerita tentang Rut ini, ya, cerita Rut. Rut menikah dengan Mahlon dalam Rut pasal 4 ayat 10, putra sulung Elimelek dan Naomi dari Bethlehem Yehuda yang datang ke Moab karena Bala kelaparan. Naomi menjadi janda, meninggal tanpa ahli waris. Rut menggantikan kebangsaannya ketika mengikuti Naomi. Nah, ini hal yang penting perlu dicatat. Rut menggantikan kebangsaannya dan meninggalkan semua ilahnya, meninggalkan semua kebiasaan, meninggalkan tata budaya, kebudayaan orang Moab, meninggalkan semua kenyamanannya. Dia memutuskan untuk menyembah kepada Allah Yahweh, Allah orang Ibrani, Allah orang Israel. Bahkan dia berkata, hanya kematian yang dapat memisahkannya. Jadi, saudara-saudara, keputusan Rut ini dalam Rut pasal 1 ayat 17 adalah keputusan penting. Ya. Pada waktu mereka tinggal di negeri di mana mereka bersama Naomi kembali ke negeri mereka, maka Rut bertugas yaitu memungut jelai-jelai di ladang yang telah sementara panen. Jelai-jelai yang sisa yang ditinggalkan oleh oleh para pemungut atau oleh orang-orang yang bekerja di tanah itu. Nah, Rut mengumpulkan jelai-jelai itu, dan itu punya aturan supaya dalam sistem pertanian yang dikelola ataupun orang Israel itu untuk kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak mempunyai lahan, yang tidak mengelola lahannya, mereka dapatkan untuk cukup makan dari hasil sisa-sisa itu. Nah, Rut melakukan tugasnya itu. Pemilik daripada ladang itu adalah Boas. Boas melihat dan menanyakan siapa dia. Maka orang-orang yang ada tinggal di situ sudah mengenal dan berkata, dia adalah anak mantu ataupun anak daripada Naomi. Maka Boas memerintahkan kepada para pengerjanya di ladangnya, bila perlu sengaja kasih tinggalkan sedikit untuk supaya Rut mengumpulkannya. Tetapi dari hasil dari semua itu, dan kemudian Naomi punya rencana, yaitu ingin memperkenalkan dan membuat Naomi dengan maksudnya Rut dengan Boas ini, ya, untuk menjadikan suami, ya, karena secara hukum Levirat, perkawinan Levirat, bahwa yang berhak menikah kepada Naomi kepada Rut ini adalah ada beberapa orang. Jadi Rut masih boleh menikah dari secara hukum orang Israel, boleh menikah dengan saudara-saudara dari Mahlon dan Kilon. Salah satu yang berhak menikah itu adalah yaitu Boas. Tetapi Boas tidak langsung seperti itu, karena itu kaitannya untuk menebus dan semua kaitannya dengan tanah-tanah Naomi, dengan keadaannya Naomi itu semua, maka harus ada aturannya dan perlu ada saksi-saksi. Maka itu pertemuan keluarga, pertemuan itu semuanya diatur sedemikian rupa. Singkat cerita, akhirnya Boaslah yang menebus dan mengambil Rut untuk menjadi istrinya. Rut menikah dengan Boas, dan putranya mereka diberikan anak
diberi nama Obed. Anak daripada mereka itu, maka Naomi dalam kesedihannya, kesengsaraan, kejandaannya dipulihkan. Untuk menemukan atau untuk menegakkan warisan, untuk menegakkan kembali, maka kehadiran anak yang diberi nama Obed itu adalah penghiburan bagi Naomi dan keluarga secara khusus. Saudara-saudara, Obed adalah ayah ataupun kakek daripada Daud, Raja Daud. Maka inilah sebuah kisah yang menarik. Saudara tahu siapa Daud? Kemudian lahir keturunan sang raja-raja, kemudian akhirnya sampai kepada Kristus. Dimulai dari sebuah cerita dalam kitab Rut ini juga. Kitab Rut tidak mencantumkan nama penulisnya. Tapi orang beranggapan kemungkinan adalah Samuel, nabi yang terakhir ataupun maksud saya hakim yang terakhir. Hakim terakhir dari masa zaman hakim-hakim, yaitu Samuel. Latar belakang daripada zaman hakim dalam Rut pasal 1 ayat 1 ditulis. Kemudian dituliskan juga tradisi-tradisi yang mereka alami. Tarik ataupun dugaan penulisan daripada kitab Rut ini, mungkin ada yang berkata ini awal pra pembuangan, tapi juga ada yang berkata sesudah pembuangan. Tetapi kalau melihat dari sebuah cerita ini, maka menurut saya jauh lebih tepat sebelum pembuangan. Kembali, Rut adalah seorang Moab, janda yang pergi mengikuti Naomi mertuanya, kemudian memungut jelai di ladang Boas dan menerima belas kasihan. Boas menikah dengan Rut dan melahirkan Obed, nenek moyang mereka, nenek moyang Daud. Saudara-saudara, arti nama Rut itu pun sendiri adalah persahabatan. Dia dari suami sebelumnya yaitu Mahlon, anak laki-laki. Mereka Obed, keturunan Daud. Daud disebut juga dan namanya ada 13 kali disebut. Ada 2 kitab yang menyebut nama Rut dalam semua, yaitu kitab Rut dan kitab Matius. Fakta penting ialah ia menantu Naomi, istri Mahlon, dan ikut Naomi pulang dan menjadi istri Boas. Ia nenek Daud. Ini fakta penting ya. Rut pasal 4 ayat 13 dan ayat 21 dan 22. Kembali ciri khas kitab Rut ini kitab yang sangat singkat, 4 pasal saja, tidak banyak, tapi sebuah cerita yang menarik yang akhirnya di sini kita ketahui bahwa dari keturunan mereka, keturunan Rut ini lahirlah juru selamat. Tapi ada hal yang pokok dan penting yang perlu kita ketahui. Ada 6 ciri utama yang menandai kitab Rut, antara lain 1. Kitab ini merupakan salah satu dari 2 kitab dalam Alkitab yang memakai nama seorang wanita, yaitu kitab Rut, yang kedua kitab Ester. Kitab ini ditulis dengan latar belakang dari ketidaksetiaan, kemurtatan Israel sepanjang masa hakim, sambil diceritakan bagaimana sukacita, kesusahan sebuah keluarga yang saleh, dan mereka begitu mengalami masa-masa yang sukar, diceritakan dialami oleh Elimelek, Naomi, Mahlon, Kilon dari Bethlehem sampai kepada di tanah Moab, dan kembali lagi pulang cuma hanya Naomi dan Rut. Ciri khas yang ketiga kitab ini adalah menunjukkan bahwa rencana penebusan Allah, ini yang saya tekankan, bahwa dari sejarah penebusan Allah, Allah merancangkan dengan luar biasa
bahwa penebusan Allah juga mencakup bukan saja dari suku Israel, ya, tetapi diambil di luar dari suku Israel. Yang pada masa perjanjian lama dalam kemakmuran Israel selalu diawali dengan bertobat dan beriman kepada Tuhan. Maka orang yang bukan dari Ibrani seperti Rut, dia harus meninggalkan dewanya, dia harus meninggalkan kebudayaannya, dia harus meninggalkan semuanya dan mengikuti menyembah kepada Allah Israel. Ciri khas yang keempat, penebusan adalah tema inti sepanjang kitab Rut ini. Dengan peranan penebus kerabat, bagaimana Boaz menebus baik soal tanah, menebus soal tentang perkawinan Levirat itu untuk Rut, itu adalah gambaran lambang yang dari perjanjian lama mengenal, atau maksud saya berkaitan, berhubungan dengan apa yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus untuk penebusan bagi umat manusia. Berikut ciri khas kitab ini adalah yang paling terkenal ayatnya, di mana Rut berkata, Rut pasal 1 ayat 16, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ini satu pernyataan Rut yang luar biasa, dan kalau boleh semua mahasiswa-mahasiswi menghafal ayat ini. Rut 1 ayat 16. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ciri khas yang keenam, yaitu kitab ini memberikan suatu gambaran yang realistis dalam pergumulan, dalam kesedihan, bagaimana menjelaskan tentang iman, bagaimana menjelaskan tentang kesetiaan umat yang saleh, yang bagaimana cara Allah mengubah sebuah masalah, sebuah tragedi, sebuah satu hal kesusahan menjadi sebuah kemenangan dan menjadi sejarah tentang penebusan. Jadi kitab Rut ini menggambarkan tentang hal ini, dan inilah hal yang penting dari kitab Rut. Dari sebuah hal kesusahan, dari sebuah penyangkalan, dari sebuah penolakan, sampai pada masa penebusan, pemulihan, dan semua itu diceritakan. Dan gambaran akhir, ending yang baik dari kitab Rut ini. Yang menarik, ada hal yang antagonis. Saudara-saudara, dari kitab Rut ini, saudara-saudara, mungkin ada timbul perdebatan, saudara-saudara. Kenapa Rut masuk dalam silsilah menjadi sarjana dari silsilah Daud itu? Kok tidak keluarga yang lain? Ya, kenapa tidak yang lain? Kemudian kalau kita melihat sejarah era sesudah pembuangan, bagaimana kitab Ezra, nanti saudara akan melihat kitab Ezra dalam studi ini juga, studi PL3, Ezra menegakkan kembali dan menekankan pada hukum-hukum Taurat, hukum Musa, hukum kesetiaan kepada Allah, tentang tidak bolehnya orang Israel terhadap perkawinan campuran, perkawinan campur. Karena Ezra menentang itu. Kenapa dia tentang? Karena ada banyak orang Israel terikut gara-gara perkawinan campur, terikut dengan kebudayaan orang yang tidak menyembah kepada Allah, tidak lagi menyembah kepada Allah, dan mereka melakukan ikut penyembahan kepada dewa-dewa. Maka itu Ezra menekankan. Tetapi kitab Rut ini seperti antagonis dengan apa yang Ezra kemukakan. Saudara harus ingat bahwa Rut 1 ayat 16, bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Jadi Rut sekalipun dari luar, tapi dia menerima, masuk untuk menerima Allah Israel menjadi Allah Rut itu sendiri. Kalau kita melihat dari semua peristiwa ini, maka Rut adalah pembela, terjadilah pembelaan kemanusiaan. Bagaimana bagi seorang janda tanpa anak yang memikul tanggung jawab dan ada sejarah penebusan.
Berikut kitab Rut ini dirancangkan bagaimana menggambarkan pemeliharaan sejarah penebusan, sejarah ilahi. Yang berikut adalah penggambaran sepertinya kayak antagonis. Tapi kitab Rut ini maka menimbulkan satu pemahaman baru bahwa adanya toleransi dari suku-suku ataupun bangsa lain. Penggenapan kitab Rut dalam perjanjian baru. Ada 4 kebenaran perjanjian baru yang tersirat dalam kitab Rut ini. Saudara-saudara, 4 hal yang akan saya bagikan menjadi akhir dari perkuliahan kitab Rut yang sangat singkat, cuma hanya 4 pasal. Yang pertama adalah kesengsaraan yang dialami manusia menjadi kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan atau memajukan maksud-maksud penebusannya yang akbar, yang hebat dan luar biasa. Filipi 1 ayat 12 ya. Yang kedua, masuknya Rut dalam penebusan menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam kerajaan Allah bukanlah karena faktor keturunan, tetapi karena menyesuaikan kehidupan dengan tujuan atau kehendak Allah oleh iman yang nyata dalam ketaatan. Bangsa mula, bangsaku. Allah mula, Allahku. Rut pasal 1 ayat 16. Sekali lagi menjadi ayat yang kunci. Ya. Di mana Rut menyatakan itu. Yang keempat, kedudukan Rut dalam keturunan Daud dan Yesus. Dari silsilah saudara melihat di Matius 1 ayat 5 menandakan bahwa semua bangsa terwakili dalam kerajaan silsilah putra Daud. Keempat, yang terakhir, Boas yang menebus tanah, Naomi yang menebus Rut dan mengambil menjadi istrinya, kerabatnya, adalah merupakan lambang dari penebus yang agung yang digenapi dalam pribadi Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, jadi kitab Rut ini menunjukkan bagaimana kasih, menunjukkan rancangan Allah, menunjukkan sejarah penebusan yang hebat dan luar biasa. Kisah ini seperti sebuah cerita yang manis, sebuah cerita yang menarik, dari diawali dengan kesusahan, diakhiri bagaimana janji dan pemulihan, di mana pertolongan dan di mana terjadi pembebasan dan terjadilah ending yang baik. Inilah yang bisa saya bagikan dalam kitab Rut, dan nanti akan saya berikan tugas sesudah saudara melihat dan mendengarkan atau mengambil sebuah kesimpulan dari cerita kitab Rut ini. Tuhan Yesus memberkati.